Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asananda Reza, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yaitu tentang fungsi hara esensial itu seperti apa sih sebenarnya. Dimana yang kita ketahui, fungsi hara esensial itu sangat berarti untuk tanaman. Sebelum kita melanjutkan kepada fungsi hara esensial tadi, sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih unsur hara esensial itu. Nah, di sini unsur hara esensial itu adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang fungsinya dalam tanaman tidak bisa digantikan oleh unsur-unsur lainnya. Sehingga bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup dalam tanah, maka akan berpotensi menyebabkan gangguan pada tanaman. Selanjutnya untuk pertumbuhan pada tanaman memerlukan kurang lebih ada 16 unsur hara esensial, di mana yaitu terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, belerang, borium, besi, mangan, molibdenum, tembaga, seng, klor, iodin, dan fluor. Ke-16 unsur hara tersebut itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, terdapat unsur hara makroprimer, yaitu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, dan kalium. Kemudian unsur hara makrosekunder yaitu terdiri dari kalsium dan magnesium. Dan yang ketiga itu unsur hara mikro yaitu besi, mangan, seng, tembaga, borium, iodin, dan molibdenum. Itu tadi ya. Itu terdiri dari 3 unsur hara yang 16 unsur hara esensial digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu terdiri dari unsur hara makroprimer, unsur hara makrosekunder, dan unsur hara mikro. Yang pertama itu ada karbon, oksigen, dan hidrogen, di mana merupakan bahan baku dalam pembentukan jaringan tumbuh tanaman, berada dalam bentuk air yaitu H2O, H2CO3 atau korzur, dan CO2 karbon dioksida yang berada dalam udara. Unsur C, H, dan O juga berperan dalam pembentukan karbohidrat. Proses fotosintesis, respirasi, kerja mekanis, kerja ilmiah, dan kerja osmotik pada tumbuhan disebut pula sebagai aktivitas bioenergetik. Yang kedua itu ada nitrogen. Udara merupakan sumber nitrogen terbesar, di mana yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman itu masih harus diubah lagi menjadi NH3 atau amoniak atau berupa nitrat itu sendiri. Nah, di mana fungsi N ini sendiri yaitu meningkatkan pertumbuhan tanaman, menyehatkan hijau daun, membuat bagian tanaman menjadi lebih hijau karena banyak mengandung butir-butir hijau yang penting dalam proses fotosintesis. Kemudian meningkatkan kualitas tanaman, menambah ukuran daun dan besar buah, menyediakan bahan makanan bagi mikrobia yang penting bagi kelangsungan dekomposisi bahan organik di dalam tanah. Dalam jaringan tumbuhan juga merupakan komponen penyusun dan banyak senyawa esensial bagi tumbuhan, misalnya asam amino, penyusun protein, dan enzim. Selain itu juga terkandung dalam klorofil, hormon sitokinin, dan auksin. Kemudian yang ketiga, itu terdapat zat hara fosfor. Fungsi dari fosfor ini sendiri yaitu pembentukan bunga, buah, dan biji, pembentukan albuminum, pembelahan sel, mendukung kinerja nitrogen untuk mempercepat pematangan buah, serta metabolisme karbohidrat, membentuk nukleoprotein untuk menyusun RNA dan DNA, menyimpan dan memindahkan energi seperti ATP, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit itu sendiri. Nah, fosfor ini sangat penting bagi tanaman karena dia dapat sebagai penopangnya untuk pembentukan bunga, buah, dan biji. Yang keempat itu ada kalium. Nah, unsur hara kalium ini mudah mengadakan persenyawaan dengan zat lain seperti klor dan magnesium. Nah, fungsinya bagi tanaman dari unsur hara esensial kalium ini yaitu memperbesar vigor dan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit dan kekeringan, mempermudah seluruh tubuh tanaman terutama bagian batang, memperkuat terutamanya kemudian sebagai katalisator dalam transportasi tepung, gula, lemak pada tanaman
unsur ini tetap sebagai ion dalam tumbuhan, berperan sebagai aktivator dan berbagai enzim yang esensial dalam reaksi proses fotosintesis dan respirasi, serta sebagai enzim dan sintesis proses dan pati merupakan ion yang berperan dalam mengatur potensi osmotik sel dan mengatur tekanan turgor. Nah, dalam kaitannya dengan pengaturan turgor ini, sel peran yang penting adalah dalam proses membuka dan menutupnya stomata. Nah, K ini berfungsi sekali untuk membuka dan menutupnya stomata itu tadi. Kemudian yang kelima, itu ada kalsium atau kapur, yang biasa kita sebut tuh kapur. Nah, sumber utamanya pada bahan bebatuan berkapur dan sisa-sisa tumbuhan. Kemudian fungsi Ca ini adalah fungsi kapur ini bagi tumbuhan, yaitu pengatur kemasaman tanah dan dalam tubuh tanaman, penting bagi pertumbuhan akar dan daun. Nah, kemudian dapat menetralisirkan akumulasi racun dalam tubuh tanaman, pengikat antara molekul-molekul fosfolipida dengan protein penyusun membran. Kemudian yang keenam itu terdapat Mg, magnesium. Di mana magnesium ini bersumber pada beberapa jenis mineral dan bebatuan dan pupuk buatan. Nah, fungsi dari Mg ini adalah menyehatkan hijau daun, mengatur peredaran unsur P dalam tubuh tanaman, mengatur penyaluran zat karbohidrat dan tumbuh tanaman, merupakan unsur penyusun klorofil. Jika bergabung dengan ATP dan ATP dapat berfungsi sebagai berbagai reaksi, kemudian merupakan aktivator dari berbagai enzim dalam reaksi fotosintesis, respirasi, dan pembentukan DNA dan RNA itu tadi. Dan yang ketujuh, itu bersumber dari sisa-sisa bahan organik tanah, yaitu terdapat belerang. Fungsi belerang ini sendiri itu merupakan komponen penting dalam pembentukan zat protein, berpengaruh terhadap pembentukan zat hijau daun, memperbanyak perbentukan bintil pada akar leguminosa, leguman. Kekurangan es dapat menyebabkan daun-daun menjadi menunduk dan hasil merosot, merupakan penyusun asam amino, cysteine dan metionin, merupakan senyawa esensial untuk respirasi dan sintesis serta penguraian asam lemak dalam pertumbuhan tanaman itu tadi. Nah, tadi kita udah mengetahui unsur hara esensial yang makro. Sekarang kita beranjak kepada unsur hara yang mikro. Nah, unsur hara mikro ini terdapat barium, besi, mangan, kemudian terdapat lagi molybdenum, kemudian ada tembaga, zinc, klor, dan iodin tadi. Nah, klor juga. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang barium. Nah, fungsi dari barium ini diperlukan untuk membiarkan sel, khususnya dalam titik tumbuh, puncak, dan proses pembentukan tepung sari, bunga, dan akar, serta diperlukan dalam proses fotosintesis asam nukleat dan mempunyai fungsi dan dari membran. Nah, perlu diingat unsur hara mikro itu unsur hara esensial, tetapi dia hanya dibutuhkan dalam bentuk dalam ukuran yang sedikit, dalam jumlah yang sedikit, tidak perlu banyak seperti unsur hara makro tadi. Selanjutnya itu ada besi. Besi itu penting bagi pembentukan zat hijau daun, zat karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Nah, merupakan bagian dari enzim-enzim dan merupakan tekstur dari protein yang berfungsi sebagai pembawa elektron pada fase fotosintesis dan respirasi. Kemudian unsur hara mikro yang ketiga itu ada mangan. Mangan sebagai aktivator dari berbagai enzim, berperan dalam menstimulasi pemecahan molekul air pada fase terang fotosintesis. Kemudian ada molybdenum, itu sebagai zat mikro yang diperlukan tumbuhan-tumbuhan dalam ukuran timbangan yang sangat kecil, namun enggan ukuran tersebut dapat menghasilkan kualitas tanaman yang tinggi-tingginya. Tetapi jika kelebihan, maka akan menjadi racun bagi tanaman itu sendiri. Selanjutnya, itu terdapat tembaga. Tembaga pada tanaman dibutuhkan untuk sebagai proses kimiawi, misalnya respirasi, yaitu oksidasi zat karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di mana penting pula untuk menghasilkan zat hijau daun ini terdapat pada berbagai enzim atau protein yang terlibat dari reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu pada enzim respirasi, pada mitokondria, dan protein dan kloroplas. Kemudian yang keenam itu ada zinc.
Berperan dalam pembentukan klorofil, pencegahan kerusakan molekul klorofil. Beberapa enzim juga dapat berfungsi jika terdapat unsur seng yang terikat kuat pada molekul enzim tersebut. Nah, kemudian ada klor. Klor ini merupakan senyawa anorganik yang terdapat pada mineral-mineral yang dipandang esensial. Unsur ini berfungsi untuk membentukkan zat gizi atau pati pada tanaman tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi untuk menyampaikan presentasi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.